Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera di Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sampah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihinya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 20. Judulnya Kasih Karunia yang Mengubah dan Panggilan untuk Setia. Paulus membuka suratnya kepada Timotius dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus yang dipanggil oleh perintah Allah, bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Panggilan ini bukan sekedar gelar, melainkan suatu tugas untuk menyampaikan Injil yang benar
dan menerapkannya dalam kehidupan jemaat. Di sana ada ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Di Efesus terdapat orang-orang yang terdorong untuk mengajar hal-hal yang tidak berguna. Dongeng, silsilah panjang, pembahasan yang hanya menimbulkan perselisihan. Paulus menegaskan bahwa tidak semua ajaran itu sehat. Ajaran yang benar harus berujung pada kasih yang datang dari hati nurani yang suci, hati nurani yang murni, dan hati nurani yang tulus ikhlas. Ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya soal pengetahuan atau diskusi intelektual, tetapi soal transformasi batinia. Hati kita, hati nurani kita, dan iman kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan, bukan sekedar diisi oleh teori tanpa hidup. Ketika ajaran tidak membawa kepada hidup yang suci dan kasih yang tulus, itu bukan ajaran yang sehat. Hukum Taurat dan Injil mengetahui dosa, menemukan juru selamat. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu baik bila digunakan dengan tepat, yaitu sebagai cermin yang menunjukkan kondisi batin kita yang berdosa dan mendesak kita kepada Kristus. Hukum tidak menyelamatkan, ia hanya memperlihatkan bahwa kita tidak dapat memenuhi standar Allah sendiri. Karena itulah kita sangat membutuhkan Injil, kabar baik bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus sendiri berkata dengan rendah hati bahwa sebelum ia bertemu Kristus, ia adalah seorang penghujat dan penganiaya. Namun karena kasih karunia ia diubahkan dan dipanggil menjadi rasul. Ini bukan tentang kehebatan Paulus, tetapi tentang kehebatan kasih karunia Allah yang menjangkau yang terjatuh dan yang terhilang. Kesaksian pribadi Paulus, bukti kasih karunia ayat 15-16 merupakan salah satu pernyataan paling kuat tentang tujuan keselamatan. Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan ia mengidentifikasi dirinya sebagai yang terutama berdosa. Namun justru karena itu, inilah kesempatan bagi Kristus menunjukkan kesabaran dan belas kasihannya. Renungan ini memberikan kita 3 pelajaran penting. Yang pertama, tidak ada orang yang terlalu terhilang bagi kasih Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Kristus. Kesaksian hidup yang berubah merupakan saksi yang kuat bagi orang lain tentang keselamatan. Panggilan untuk Timotius dan untuk kita. Paulus mengakhiri bagian ini dengan satu perintah, memperjuangkan perjuangan iman yang baik dengan hati nurani yang murni. Ia memberikan peringatan tentang mereka yang telah menolak hati nuraninya dan mengalami kandasnya iman. Seperti Hymenaeus dan Alexander, ini adalah peringatan yang serius bahwa iman bukan sekedar klaim, tetapi harus dipelihara dengan setia sepanjang hidup. Aplikasi firman Tuhan untuk kita. Yang pertama, mari periksa hatimu. Apakah imanmu menghasilkan perubahan nyata, kasih yang lebih besar, hati nurani yang jujur, dan hidup yang mengarah kepada Kristus? Yang kedua, gunakan hukum Tuhan dengan tepat, bukan untuk mencari pembenaran diri, tetapi untuk menyadari kebutuhan akan juru selamat. Yang ketiga, pegang teguh kasih karunia dan panggilan. Seperti Paulus, kita diundang menjadi saksi kasih Allah, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia mencukupi untuk kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.